Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kembali pada hari ketiga Muhammadiyah Microfinance Summit 2 2022 dan rapat anggota tahunan Induk Baitul Taumil Muhammadiyah. Sebelum memulai acara pada hari ketiga ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni kultum yang akan disampaikan oleh Bapak Nisbun Nahar. Kepada Bapak Nisbun Nahar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dari unsur Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, baik dari pimpinan pusat Muhammadiyah maupun dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, segenap pengurus induk PTM dan juga peserta rapat anggota tahunan induk PTM yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Di pagi hari ini, hari yang ketiga dalam rangkaian kegiatan Muhammadiyah Microfinance Summit. Yang kedua, kita bisa beraktivitas untuk melanjutkan agenda terakhir, yaitu rapat anggota tahunan tanpa ada halangan suatu apapun. Oleh karena itu, selayaknya kita bersyukur kepada Allah dengan berupaya menggunakan segenap kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan tersebut untuk mengerjakan hal-hal yang Allah Ta'ala ridhoi, termasuk melaksanakan kegiatan RAT pagi hari ini. Dengan niat demikian, semoga apa yang kita kerjakan bernilai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada kita semua, seluruh umat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syariat Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lepas dalam rangka tujuan untuk membawa maslahat kepada umat manusia. Hal ini misal tergambar di dalam salah satu firman Allah Ta'ala di balik hikmah diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami Allah tidaklah mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali melainkan agar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Demikian pula kalau kita merujuk ke naskah himpunan putusan tarjih di dalam kitab Al-Masailul Khams, di situ disebutkan tentang pengertian ad-din, pengertian tentang apa itu agama. Oleh para ulama tarjih di masa dulu dirumuskan bahwasanya al-Islam atau syariat Islam itu adalah ma anzalahullahu ta'ala fil Qur'an wa ma ja'at bihi as-sunnatus sahihah ay al-maqbulah minal awamir wan nawahi wal risyadat, penekanan di akhirnya li salahil ibadi dunyahum wa ukhrahum, bahwa yang disebut dengan agama Islam atau syariat Islam adalah segala apa yang Allah Ta'ala turunkan di dalam Al-Quran dan apa pula yang dibawa sampai kepada kita melalui transmisi hadis yang sahih, yang makbul, berisi perintah, larangan, dan juga petunjuk
dalam rangka untuk membawa maslahat kebaikan hidup umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Maka lantas kemudian para ulama berusaha untuk merumuskan apa kira-kira hikmah di balik semua syariat yang Allah Ta'ala turunkan. Maka muncul kemudian salah satu cabang ilmu yang sekarang ini juga banyak dikaji, yaitu tentang maqasidus syariah, tujuan di balik diturunkannya syariat. Mulai dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu sendiri ketika menjabat khalifah menggunakan pendekatan maqasidus syariah untuk mencetuskan ijtihad beliau kodifikasi Al-Quran, di mana beliau memandang bahwa jika dibiarkan Al-Quran itu hanya ada di dalam kepala para sahabat, hafalan di dalam hati sanubari, maka lama-kelamaan dikhawatirkan akan hilang, punah Al-Quran itu seiring dengan wafatnya para sahabat. Maka demi menjaga kemaslahatan dalam jangka panjang, beliau berinisiatif, beristihad untuk melakukan kodifikasi Al-Quran. Ini salah satu pemikiran istihad yang dilatar belakangi dengan pendekatan maqasidus syariah. Sampai kemudian para ulama berikutnya, mulai dari generasi setelah sahabat tabi'in, tabi'in, generasi para ilmuwan, cendekiawan, scholarship, para scholar ulama Islam, ya, Imam Al-Juwaini misal, guru dari Imam Al-Ghazali, sampai Imam Al-Ghazali, demikian pula seterusnya sampai yang terakhir Imam Ar-Raisuni, dan yang belakangan kita kenal pula dengan siapa itu yang pakai bahasa Inggris buku-bukunya, saya agak lupa namanya. Itu semua berupaya untuk merumuskan apa hikmah di balik syariat yang bisa digunakan untuk merumuskan hukum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun demikian, kaum muslimin tidak semuanya menerima pendekatan maqasidus syariah di dalam ijtihad pembentukan konstruksi hukum. Mereka ada yang terbagi satu antipati terhadap maqasidus syariah sebagai pendekatan ijtihad, sehingga kecenderungan ijtihad mereka itu kaku, literal, tekstualis. Misal ketika beristihad tentang larangan mencukur jenggot, ya mereka betul-betul mengatakan itu haram hukumnya. Ketika isbal, menjuntaikan bagian bawah baju bagi laki-laki dalam hadis Nabi larang, mereka pahami itu larang betulan yang haram, betul-betul haram. Sebaliknya ada mereka yang menggunakan pendekatan maqasid terlalu kebablasan, at-ta'ammuk. Mereka berlebihan di dalam menggunakan maqasid sampai abai terhadap nas-nas syariah, lepas dari pendekatan normatif. Ini yang kemudian muncul orang-orang yang sering dicap sebagai orang-orang liberal. Misal pendapat mereka mengatakan jika antrean haji panjang, atau bahkan jika hampir 3 juta kaum muslimin kumpul di satu tempat ketika hari-hari haji 8 sampai 13 Zulhijjah akan berpotensi menimbulkan madarat, maka menurut mereka bisa saja haji itu digelar tidak dalam satu waktu. 1 tahun misal dibuat 3 tahapan ibadah haji. Ini pendekatan maqasid namun abai terhadap nas Al-Quran yang Allah Ta'ala firmankan bahwa al-hajju asyurum ma'lumat. Demikian sebaliknya yang ketiga ini yang moderat, ini yang mereka menggunakan pendekatan maqasid namun tidak lepas dari nilai-nilai normatif yang ada di dalam nas syariat. Nah, Muhammadiyah termasuk kategori moderat yang ketiga ini. Sehingga dengan pendekatan triadik antara pendekatan bayani, burhani, dan irfani, ini tarjih berupaya melakukan pendekatan secara normatif, bayani dari nas-nas baik Al-Quran maupun hadis, demikian pula burhani dengan menggunakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pula pendekatan irfani, pendekatan intuitif, yang itu banyak digali dari nilai-nilai di balik syariat yang tertuang dalam maqasidus syariah. Nggak misal persyarikatan memiliki istihad melalui majelis tarjihnya bahwasanya isbal itu tidak
sampai pada tataran haram hukumnya, karena melihat kronologi dan juga maqasid dari adanya larangan Nabi Isbal itu dilatar belakangi karena itu merupakan adat budaya orang-orang Arab untuk menunjukkan derajat kebangsawanan mereka. Mereka sampai menjuntaikan bagian bawah baju laki-laki mereka dengan niatan sombong. Jadi kalau tidak sombong tidak sampai pada hukum haram. Demikian pula nanti bagaimana persyarikatan beristihad bahwa penggunaan metode hisab itu diterima, tidak melulu penggunaan metode ru'yatul hilal di dalam penetapan awal bulan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebenarnya mau saya tarik ke maqasid syariah yang berkaitan dengan ekonomi, namun karena terbatasannya waktu, saya mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Wal afu minkum, nasrunallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya yakni sambutan pengurus induk Baitul Taumil Muhammadiyah sekaligus pembacaan rekomendasi Muhammadiyah Microfinance Satmi 2 2022 oleh Ketua Induk BTM kepada Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Suud MSI. Dipersilakan. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, pimpinan daerah Muhammadiyah di lingkungan PWM Jawa Timur, bapak-bapak pengurus, pengawas, serta pengelola BTM seluruh Indonesia, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pagi hari ini kita bisa menghadiri penutupan Muhammadiyah Microfinance Summit 2 di Batu Malang ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan melimpah kepada kita sekalian. Hadirin sekalian yang kami hormati, berkenaan dengan pelaksanaan rapat anggota tahunan yang ke-11 Induk BTM. Pembukaannya nanti kami mohonkan kepada Bang Safruddin Anhar untuk membuka. Oleh karena itu, berhubung beliau harus mengejar pesawat ke Surabaya jam 12, maka sambutan saya selaku Ketua Induk nanti kami sampaikan setelah acara ini dibuka dan pelaksanaan RAT nanti berjalan dipimpin oleh Bapak Urip Widodo dari BTM Pemalang. Bismillahirrahmanirrahim. Rekomendasi Muhammadiyah Microfinance Summit 2 2022. Induk Baitul Taumil Muhammadiyah. Setelah terselenggaranya Muhammadiyah Microfinance Summit 2 2022 di Kota Batu, Malang, Jawa Timur pada tanggal 23 sampai dengan 25 Juni 2022 dengan tema Membangun Kemandirian BTM dan Closed Loop Ekonomi Muhammadiyah, kami Induk Baitul Taumil Muhammadiyah dan seluruh jaringan se-Indonesia memutuskan: 1. Untuk terselenggaranya kemandirian dan keadilan ekonomi di tanah air perlu implementasi jihad ekonomi konstitusi yang benar dengan terselenggaranya distribusi ekonomi yang demokratis dan menanggalkan praktek monopoli serta oligarki. 2. Perlunya membangun infrastruktur BTM sebagai kekuatan lembaga keuangan mikro syariah nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan.
Tiga, dalam rangka mengembangkan pilar ketiga Muhammadiyah, yaitu di bidang ekonomi di seluruh lini persyarikatan, sangat diperlukan grand design berupa blueprint pilar ketiga Muhammadiyah dan bisnis dengan menempatkan BTM sebagai salah satu miniatur closed loop ekonomi Muhammadiyah guna terbangunnya tatanan ekonomi dari, untuk, dan oleh Muhammadiyah. 4. Mengintensifkan sosialisasi gerakan Microfinance Muhammadiyah atau GMM dalam membangun satu PDM, satu BTM dengan cara kolaborasi dan sinergisitas dengan berbagai pihak, baik pemerintah, BUMN, dan swasta. 5. Selalu mendorong penguatan jaringan BTM primer di seluruh tanah air melalui terbentuknya pusat-pusat BTM di berbagai wilayah atau provinsi sebagai apex syariah dan kemandirian BTM. 6. Di tengah laju modernisasi industri digital, diperlukan peran BTM sebagai lembaga keuangan mikrosyariah untuk selalu mengedepankan kualitas pelayanan yang prima, mampu berkembang dan berekspansi. Ketujuh, meminta kepada Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk memperjuangkan kebijakan satu PDM, satu BTM dalam keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo, Jawa Tengah. Demikian rekomendasi Muhammadiyah Microfinance Summit 2, Batu, Malang, 25 Januari 2022. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya yakni sambutan Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang akan diwakilkan oleh Bapak Safruddin Anhar. Kepada Bapak Safruddin Anhar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Induk BTM Pak Haji Ahmad Suud dan Sekretaris Uni Eli, juga pengawas Pak Farudin dan pengurus induk yang lain, ada Pak Nur Samsu, serta peserta rat anggota induk dari BTM primer maupun PUS yang bergabung dalam induk BTM. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini saya mewakili Majelis Ekonomi walaupun sebagai mantan, tapi saya sebagai penasehat Majelis Ekonomi periode ini. Sehubungan dengan Pak Muhair semalam sudah balik ke Jogja karena ada keperluan beberapa hal yang sebenarnya saya harus juga ikut juga ke Jogja karena ITB Ahmad Dahlan itu bersama beberapa orang yang pemerhati Muhammadiyah akan membuat film Ahmad Dahlan Jilid 2. Dulu ada film Sang Pencerah yang diproduseri atau disutradarai oleh Mas Hanung. Tapi film ini
Kalau Mas Hanung filmnya hanya sebatas aspek fikih yang sedikit, ya, yaitu hanya bagaimana Ahmad Dahlan berjuang merubah arah kiblat. Itu kan yang menjadi tema sentralnya sang pencerah itu, ya. Sama bagaimana Ahmad Dahlan memberikan penjelasan tentang Islam. Tapi film yang akan datang insya Allah bagaimana Ahmad Dahlan mengimplementasikan Islam dengan aspek sosiologis bangsa Indonesia. Insya Allah mohon doa. Ini ITB Ahmad Dahlan. ITB Ahmad Dahlan itu Institut Teknologi Bisnis yang kebetulan saya sebagai BPH-nya di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya mewakili Majelis Ekonomi untuk membuka RAT induk sekaligus menutup nih karena saya harus berangkat setelah ini. Ya. Saya secara pribadi induk ini ya boleh dikatakan buah dari proses saya secara pribadi ya, selaku diawali sebagai sekretaris Majelis Ekonomi periode Pak Anwar Abbas, kemudian menjadi ketua, dan alhamdulillah induk itu resmi pas saya menjadi ketua MEK, ya, berdiri. Walaupun dulu pernah beberapa kali kita menyelenggarakan pertemuan-pertemuan, ya, pertemuan-pertemuan BTM dan BMT waktu itu masih ya, maksud ya, BMT dan BTM yang berada di bawah naungan atau di bawah payung dari Muhammadiyah, baik di tingkat cabang, daerah maupun wilayah. Dan alhamdulillah waktu itu akhirnya induk BTM resmi melalui proses peraturan pemerintah menjadi induk dan berdiri. Dan mulai dari situlah kita bagaimana membina, ya, membina BMT dan BTM waktu itu. Nah, karena masih ada BMT dan BTM, akhirnya induk memprakarsai terbitnya satu peraturan atau pedoman pendirian BTM, ya maksud ya. Kemudian sekarang setelah saya tidak jadi di Majelis Ekonomi, ya, tidak terlalu aktif juga, ya, sudah direvisi Pak. Pedoman itu sudah direvisi dan mudah-mudahan lebih baik, ya. Dan induk BTM, ya, saya merasa atau kita lihat, ya, di samping ada induk-induk KPPS yang lain, ya, mudah-mudahan induk BTM ini menjadi satu lembaga KPPS yang memang secara kelembagaan dia memiliki konsolidasi, memiliki tatanan manajemen yang lebih baik. Dilihat dari ya paling tidak RAT-nya itu teratur, ya. Ada RAT yang dilakukan. Ya, biasanya ada banyak lembaga KPPS baik primer maupun sekundernya, ya RAT-nya itu agak enggak teratur. Tapi alhamdulillah induk BTM sebagai institusi lembaga keuangan dan juga koperasi, alhamdulillah ya secara manajerial itu sangat teratur dalam RAT-nya. Nah, ini terbukti hari ini RAT yang ke berapa Pak? RAT yang ke-11 sejak berdirinya ya. RAT yang ke-11 berarti sudah, kalau dihitung setiap tahun RAT, berarti sudah 11 tahun. Nah, 11 tahun itu ya pas waktu itu Majelis Ekonomi sekarang umurnya 7 tahun karena ada perpanjangan waktu.
Terus saya 5 tahun, ya berarti 12 tahun. Pas saya 2015 kalau nggak salah ya Mas Rod, awal 2015 itu awal saya menjadi ketua, alhamdulillah. Dan mohon maaf, itu saya sendiri yang mengurus ke notarisnya. Akte notarisnya itu sampai ke Kumham, ke Kemenkopnya itu saya sendiri. Karena Pak Sakhawi masih waktu ketuanya, karena di Pekalongan semuanya kita siapkan di Jakarta, saya sendiri yang mengurus, alhamdulillah 2015 itu terbentuk. Dan saya melihat perkembangan, ya, pesat sesungguhnya, hanya saja mungkin ada kebijakan dari Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah yang periode sekarang, ya, untuk lebih memfokuskan pada pembentukan BTM di daerah-daerah, satu PDM, satu BTM. Dan peran induk sesungguhnya menjadi penting di sini. Ya, sebenarnya kalau saja teman-teman Majelis Ekonomi periode sekarang ini tidak begitu sibuk dan tidak dihadapkan oleh masalah pandemi COVID yang hampir 2,5 tahun ini, ya, mungkin induk BTM itu menjadi pionir untuk mendorong, ya, tadi sudah ada keputusan atau rekomendasi sesungguhnya dari yang lalu, dari tahun-tahun lalu Majelis Ekonomi itu memberikan tugas kepada induk BTM itu, ya, untuk mendirikan atau mempelopori agar setiap PDM itu memiliki satu BTM, ya. Dan induk memiliki kepedulian juga kepada anggota yang primer, ya. Saya terus terang saja dalam periode ini yang saya amati, ya mungkin karena ini juga masalah pandemi, ya, dulu di Lampung itu ada PUS, ya, Uni Elia, tapi akhir laporan induk ini saya lihat PUS Lampung tidak tercatat sebagai bagian dari induk, ya. Ya, kemudian di beberapa di Tangsel, di Banten khususnya, ini sayang gak ada yang datang dari Banten, ya, yang ada dari Depok. Banten itu hampir tidak aktif BTM-nya Pak Suud, ya. Nah, ini perlu menjadi juga perhatian bagi induk, ya. Saya walaupun tidak di Majelis Ekonomi secara kepengurusan, ya sana hanya penasehat, diundang kalau saya hadir, kalau saya lagi diundang entah acara apa, perlu penjelasan saya baru hadir, ya. Tapi saya tetap memperhatikan dan mengamati terutama mengenai microfinance ini, ya. Karena memang periode saya itu konsentrasinya microfinance, baik BPR maupun BTM. Nah, saya usul pada kesempatan ini kepada induk, mungkin juga nanti dipikirkan, ya, agar ini saya nggak tahu dulu itu ada perwakilannya di Jakarta, ya. Di Jakarta itu ada perwakilan induk, tapi saya nggak paham dengan kebijakan teman-teman Majelis Ekonomi, ya, yang sekarang. Saya juga sudah sampaikan ke Pak Muair waktu itu, kenapa kok perwakilan induk BTM di Menteng itu diusir dari Menteng, gitu, dari lantai 5, gitu, ya. Kenapa kok nggak Majelis Ekonomi nggak memberikan penjelasan bahwa karena induk itu kan komunikasi secara kelembagaan itu dengan pemerintah pusat, ya. Itu lebih intens dengan pemerintah pusat, maka harus ada perwakilan. Gak apa-apa ketuanya itu ada di Kalimantan, ketuanya itu ada di umpamakan di
Jawa Timur, Jawa Tengah, nggak apa-apa. Tapi ada perwakilan di Jakarta yang itu. Saya terus terang saya tegur Pak Muhair sebagai sekretaris, kebetulan dia rektor dan saya BPH kan. Kalau BPH kan punya kewenangan untuk menegur rektor. Pak Muhair, apa itu kok diusir? Uni Eli di situ diusir, apa? Itu kan perwakilan. Nah, ke depan mungkin ini juga nanti komunikasi yang intensif ya, kepada MEK di tingkat pusat. Ya, juga untuk harus diintensifkan ya. Sehingga mohon maaf orang melihat kok ya, apalagi di pemerintah, di koperasi, di Kementerian Koperasi, di Kementerian Keuangan, OJK, BTM ini menjadi rujukan ketika terjadi kebijakan-kebijakan pemerintah di tingkat pusat. Umpamakan salah satu contoh ya, walaupun saya sudah tidak di Majelis Ekonomi waktu itu, salah satu contoh kebijakan pemerintah tentang ultramikro, yang itu uangnya dari APBN ya. Itu respon dan penilaian Kementerian Keuangan kepada induk itu bukan lagi 1 jempol, tapi 2 jempol. Gitu. Dibanding waktu itu kebijakan makro, ultramikro itu, pemerintah pertama kali ditujukan itu hanya 2 organisasi, Muhammadiyah dan saudara kita yang NU. Tapi kementerian itu kenapa 2 jempol? Dia yang secara struktur siap. Secara struktur siap induk BTM itu. Gitu. Tapi karena ada, ya saya nggak tahu lagi karena itu urusan BTM dengan ya faktor hitung-hitungan pricing apa segala macam ya. Tapi kan yang rame itu di medsos itu ketika terjadi pembelahan karena akibat pilihan politik itu ya, NU kan 1,5 triliun katanya sudah dikucurkan dari Sri Mulyani ya, kalau mendengar baca medsos kan ya, padahal enggak juga dia, itu plafonnya memang, tapi dia nggak bisa. Hanya saja Muhammadiyah karena faktor itu ya saya nggak tahu nanti urusan induk itu selanjutnya ya, karena udah ready, berkali-kali datang, mungkin Pak Suud, Bu Eli juga sudah di lobby ya. Kalau 1,5 triliun itu dikucurkan ke induk ya, gitu. Luar biasa ya. Hanya tadi Muhammadiyah kan lebih kemandirian BTM lebih kokoh daripada teman-teman kita yang lain. Nah, itu pentingnya ada di Jakarta. Gitu ya. Oleh karena itu, saya selaku ya insan BTM juga, ya mudah-mudahan saya minta Pak Suud terutama, ya, saya ingin menghidupkan kembali BTM yang ada di Banten itu, terutama di Tangsel. Ya, sebenarnya saya suruh ajak sini, dia ya alasan saja ya. Karena pertemuan ini, RAT ini di samping membicarakan apa yang sudah dilakukan, kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan, juga kita mencarikan solusi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ya. BTM itu banyak persoalan, tapi alhamdulillah di masa pandemi ini ya tidak ada BTM yang ya, ada, tapi 1-2, tapi yang lain tetap tumbuh, ya paling tidak berjalan, ya, tidak terpengaruh oleh kondisi COVID yang melanda hampir 2,5 tahun ini. Saya atas nama Majelis Ekonomi tentunya ya,
mengucapkan selamat menyelenggarakan RAT yang memang menjadi satu kewajiban institusi dari lembaga ini. Ini RAT yang ke-11 ya Mas Ud ya? Ke-11. Mudah-mudahan RAT ini atau RAT yang akan datang anggotanya sudah bisa lebih lagi. Saya lihat masih ada daftar anggota yang hadir hari ini tapi belum masuk. Nah, ini perlu menjadi perhatian ya, agar komunikasi. Nah, lagi-lagi mudah-mudahan setelah RAT atau beberapa tahun yang akan datang, konsolidasi BTM ini ya, sudah lebih efisien dan efektif melalui teknologi, penggunaan teknologi. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu program yang mungkin nanti dibicarakan. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan selamat berapat tahunan anggota, rapat anggota tahunan bagi BTM, induk BTM. Semoga apa yang diputuskan, apa yang diprogramkan bisa dilaksanakan di waktu-waktu yang akan datang. Dengan melafadzkan basmalah, kita buka dan juga sekaligus dengan lafadz hamdalah saya tutup dan saya buka dan saya tutup RAT ini. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf pamit. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Safruddin Anhar yang telah meluangkan waktunya berkumpul bersama kita dalam acara hari ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, memasuki acara selanjutnya, yakni pembahasan tata tertib oleh Bapak Urip Widodo dari Baitul Taumil Muhammadiyah Jawa Tengah, sekaligus berkenan menjadi pimpinan sidang pada rapat anggota tahunan Baitul Taumil Muhammadiyah. Kepada Bapak Urip Widodo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami tahu bahwa Bapak dan Ibu mungkin sudah ingin cepat-cepat pulang setelah kedinginan 3 malam ya. Oleh karena itulah dalam rapat anggota ini, kami akan mencoba dengan kecepatan penuh. Ya. Karena acaranya tadi sudah terlambat 1 jam,
Mudah-mudahan bisa selesai jam 10.30 saya target, atau setidak-tidaknya sebelum jam 11. Untuk itu setelah kami memperhatikan daftar hadir, maka kami lihat bahwa peserta rapat anggota tahunan ini sudah memenuhi syarat quorum. Maka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan quorum RAT Induk BTM ke-11 kami nyatakan sah dan dapat diteruskan. Untuk selanjutnya, Bapak silakan buka halaman 1, halaman 2, dan halaman 4. Halaman 1 acara RAT, halaman 2 tata tertib RAT, dan halaman 4 tata tertib pemilihan pengurus, pengawas, dan DPS Induk BTN. Yang ingin kami tanyakan, apakah ini perlu dibacakan? Tidak. Ada dari anggota yang ingin menyampaikan koreksi? Tidak. Berarti bisa disahkan Pak ya? Nah, alhamdulillah. Acara RAT, tata tertib RAT, dan tata tertib pemilihan pengurus, pengawas, dan DPS Induk BTN dinyatakan sah. Kemudian untuk berikutnya, Bapak buka halaman 6, laporan pertanggungjawaban pengurus, halaman 12 neraca, dan halaman 13 perhitungan hasil usaha, serta halaman 14 rencana kerja. Ingin kami tanyakan apakah ini perlu dibacakan oleh pengurus? Tidak. Untuk itu kami mohon barangkali pengurus ingin menyampaikan informasi tambahan, silakan Pak Sud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, perwakilan anggota dan calon anggota. Yang pertama dan utama yang harus kami sampaikan kepada bapak-bapak sekalian adalah pelaksanaan RAT tahun buku 2011 ini, mohon maaf, hanya sekedar menunaikan tanggung jawab dan menggugurkan kewajiban, yaitu RAT sebagai ritual koperasi yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, apa yang akan kami sampaikan secara singkat dalam laporan pertanggungjawaban ini adalah sesuatu yang sangat-sangat minimalis, karena sejak RAT yang ke-9 tahun 2018 di Bandar Lampung tidak ada aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan baru terjadi setelah Lokakarya Tata Kelola BTM di Yogyakarta, yaitu setelah kami mengadakan kerjasama dengan vendor untuk aplikasi secara nasional yang sudah kita rintis melalui Jawa Tengah, baru terjadi aktivitas ekonomi, sehingga di dalam laporan keuangan itu munculnya di pendapatan non operasi sebesar 215 juta, sementara beban operasinya adalah 175.927.800 rupiah, sehingga pada tahun buku 2021 bisa membukukan sisa hasil usaha sebesar 40.274. Pengelolaan keuangan ini betul-betul bersifat sukarela karena tidak muncul biaya tenaga kerja dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah wakaf dan infak dari Saudara Agus sebagai Direktur Eksekutif. Beliau bekerja dalam tempo 3 tahun tanpa dibayar, bahkan bisa membukukan terakhir sisa hasil usaha 40 juta. Sementara di dalam neraca kasnya menjadi 0 karena itu ditutup dengan kewajiban lain. Sejak lahir sampai RAT di Bandar Lampung ada kas angkanya kan 25 sekian. Itu sebetulnya uang yang dibawa lari oleh Ramadan Madnin yang waktu itu diamanahi sebagai eksekutif seperti Agus. Jadi Ramadan diangkat langsung bawa lari uang, sementara Agus diangkat sampai sekarang tidak pernah digaji. Saya kira itu sebuah kontradiksi antara Ramadan dan Agus Yuliawan.
Saya kira hanya itu yang bisa kami sampaikan. Nah, mudah-mudahan dalam kepengurusan nanti yang terpilih melalui forum RAT ini, kami hanya bisa mengusulkan agar posisi Agus Yuliawan sebagai direktur eksekutif, sebagai pekerja untuk dipertahankan oleh pengurus baru. Siapapun yang terpilih nanti kami hanya bisa mengusulkan seperti itu. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suud. Walaupun laporannya minimalis, hasilnya kita harapkan maksimalis, Pak. Kita menginjak acara berikutnya, yaitu pandangan umum. Karena dalam tata tertib tidak diatur pandangan umum 1 termin atau 2 termin, maka kami tanyakan apakah pandangan umum diadakan 1 termin atau 2 termin atau tidak perlu pandangan umum. Moga Pak, ini pendapat bapak-bapak deh. Pas? Terima kasih. Kalau dinyatakan pas tidak perlu, berarti bisa langsung disahkan. Terima kasih. Laporan tahun jalan pengurus neraca tahun buku 2021, perhitungan hasil usaha tahun 2021 dan rencana kerja Induk BTM tahun 2022 dinyatakan sah. Berarti kewajiban pengurus sudah gugur dan sekarang menjadi apa? Menjadi demisioner ya. Oleh karena itulah kita langsung menginjak pada acara pemilihan pengurus baru, pengawas dan DPS. Pada data tertib pimpinan pengurus halaman 5 pasal 5A itu ditentukan pemilihan pengurus dilakukan oleh formatir. Kemudian pada pasal 5B, formatir terdiri dari pengurus lama, lalu dari pusat BTM Lampung, dari pusat BTM Jawa Tengah, dan dari pusat BTM Jawa Timur, didampingi oleh dari MEK. Kalau MEK-nya sudah pulang ya seadanya saja sudah ya, yang ada saja. Monggo kami dari formatir silahkan berembuk sebentar. Dan yang lain tetap di sini karena nanti setelah terpilih tetap harus disahkan oleh rapat anggota tahunan Induk BTM yang ke-11. Nah, kita ikuti tata tertib saja walaupun nanti dilanjutkan ya, ada formatir yang ada kumpul untuk menentukan. Monggo Pak dari pusat BTM Lampung siapa? Pak Suud, ini dari pengurus lama Bu? Lama. Ya, monggo. Silahkan sebentar.
dari bawah beliau juga dari BPS kami mengikuti berjalan satu dari beberapa akun PS-nya artinya bagaimana akun tapi ya gimana jadi di PS dalam satu lampu satu
Terima kasih Bapak dan Ibu anggota formatir. Kami mohon untuk dapat diumumkan hasil rapat formatir. Monggo sinten, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu anggota Indo yang hadir pada siang hari ini berkaitan dengan keputusan formatur untuk penyusunan pengurus Indo tahun 2022 sampai 2027 ada pengawas, Dewan Pengawas Syariah, kemudian pengurus. Nah, dari yang pertama dari Dewan Pengawas Syariah, Ketua DPS Nisbung Nahar dari Jawa Tengah, kemudian anggota Dr. Samsul Hilal dari Lampung, kemudian dari untuk pengawas Ketua Agus Nugroho Jawa Tengah, kemudian untuk sekretarisnya Mas Agus Lukman Hidayat dari Jawa Timur, kemudian anggota Pak Sakowi dari Jawa Tengah. Kemudian untuk susunan pengurus, Ketua Bapak Suud dari Jawa Tengah, kemudian Wakil Ketua Bu Eli dari Lampung, kemudian Wakil Ketua 2 Nur Samsu dari Jawa Timur, untuk Sekretaris Saudara Rusmani dari Jawa Tengah, Wakil Ketua Muhammad Arif dari Lampung, kemudian untuk Bendara Saudara Ahsanal Huda dari Lampung, dan Wakil Bendara dari Jawa Timur Mas Tri Kuncoro. Mungkin ini yang kalau untuk Direktur Utama tetap kesepakatan tadi Saudara Agus Yuliawan.
Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari formatur di pagi hari siang hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak pimpinan sidang, monggo. Terima kasih kepada Dewan anggota formatir yang telah berhasil menyusun susunan pengawas, Dewan Pengawas Syariah dan pengurus induk PTM periode tahun 2022-2027. Sekarang kami ingin menyampaikan Bapak dan Ibu, apakah hasil dari formatir tadi, DPS, pengawas dan pengurus bisa disahkan? Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami mohon maaf ya, barangkali ada kekurangan atau kesalahan dalam memimpin rapat, mungkin terlalu ngebut Pak ya. Mulainya terlambat, tapi selesainya lebih cepat. Targetnya 10.30, sekarang baru jam 10.05 ya. Dan oleh karena itu, rapat anggota tahunan induk PTM tutup tahun 2022 kami nyatakan selesai, dan mari kita tutup dengan bersama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sugeng kondur ya. Selamat jalan. Kami mendoakan mudah-mudahan dikaruniai kenikmatan dan keselamatan dalam perjalanan pulang. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni pembacaan doa oleh Bapak Zufli. Kepada Bapak Zufli kami persilakan. Kepada Bapak Salim Al-Zufri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzambina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aslih dzata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa janibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha qabilina laha wa atimmaha alaina. Allahumma ultufina fi taisiri kulli asir fa inna taisira kulli asir alaika yasir wa nas'alukal yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wa najata minan nar. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ya Allah, zidna, tambailah kami, wala tangkusna, jangan engkau kurangi kami, wa akrimna, muliakanlah kami, wala tuhina, jangan engkau hinakan kami, wa a'tina, berilah kami, wala tahrimna, jangan engkau halangi kami, wa asirna, pilihlah kami, wala tu'asir alaina, jangan engkau abaikan kami, warda anna, ya Allah ridhailah semua amal usaha kami, wa ardina, dan jadikanlah kami umat yang menerima segala keputusan dari engkau. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tada' lana dzamban fi maqamina hadza illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah serangkaian acara Microfinance Submi 2 2022 dan rapat anggota tahunan Induk Batu Taumil Muhammadiyah. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan izinkan saya memberikan pantun sebagai penutup. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup acara dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan selamat tinggal.